Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi seluruh staf DEB SPUGM, seluruh follower Instagram DEB SPUGM, dan pastinya sobat DEB Sekolah Vokasi UGM. Selamat pagi dan selamat hari Jumat. Bagaimana hari ini? Saya harap semoga semuanya sehat-sehat. Ketemu lagi dengan DEB Menyapa. Dan kali ini kita akan membahas topik seputar Dies Natalis DEB Sekolah Vokasi UGM ke-47. Pastinya kita akan kedatangan seorang tamu yang spesial. Siapa coba? Pagi hari ini kita akan bertemu dengan Ibu Dr. Anda Neni Pancawati MSI. Kita undang yuk beliau. Siapa di sini yang sudah kenal dengan Ibu Neni? Pastinya teman-teman di sini sudah. Bagi siapa yang melihat atau ingin menyapa beliau, boleh bertemu di kolom komentar. Kita tunggu kehadirannya. Halo. Kita tunggu kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masih lengkap. Nah, masih lengkap dengan busananya. Hari ini Bu Neni kegiatannya apa nih? Selamat pagi. Kegiatannya dari mana Bu Neni? Setiap Jumat itu goes. Mantap. Iya. Jadi Ini tadi goes goes di kampus. Di kampus. Kampus. Nah, selamat datang di Instagram live-nya DEBSV Bu Neni. Terima kasih. Nah, untuk pagi hari yang cerah ceria ini dengan warna orange dan juga hostnya mengikuti, kita dengarkan dulu. Wah, mantap. Kita dengarkan dulu Bu Neni mau memperkenalkan diri. Siapa tahu ada yang belum kenal, mari kita simak. Dipersilahkan Bu Neni. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini banyak yang join tuh, ada Raymond dan yang lain-lainnya. Terima kasih sudah join. Saya Neni Pancawati, dosen DEB SPUGM yang dulu masuk sebagai cikal bakal dosen FNE. Baru pertama kali satu-satunya dosen FNE yang diangkat sebagai dosen tetap. Mulai tahun 75 itu. Saya sudah masuk, begitu lulus S1 langsung terpanggil atau dipanggil. Alhamdulillah mau gabung dan join. Sampai sekarang dan nanti akhir tahun ini sudah pensiun. Kegiatan saya cuma dua. Nggak mau. Nggak kelihatan kalau sudah mau pensiun. Coba sekarang. Saya aja kayak gini beda nih tampilannya. Bu Neni masih aktif, energik, dinamis, semangat. Nah, Bu Neni boleh nggak cerita nih, ini tadi goes dalam rangka apa sebetulnya? Jumat kemarin itu goes dalam rangka Dies DEB yang ke-47. Kita ada itu sejak tahun 75. Tahun 75 itu PAAP ya dulu, integrated dari AAN masuk ke FE UGM menjadi PAAP. Kemudian digabung ke UGM itu menjadi FNE, fakultas sendiri tapi non gelar, tanpa gelar karena D3, hanya D3. Nah, setelah banyak D3 di UGM, akhirnya itu bergabung ke sekolah vokasi sampai dengan sekarang. Jadi diploma, karena diploma 3 menjadi DIC, sekarang menjadi sekolah vokasi. Oke, Gitu. berarti ini goesnya, ini ada yang komen, ada akunnya Mas Hapsoro, ini tadi komennya legend. Wah. Wow. Terima kasih Mas Dodo, itu panggilannya. Mas Dodo. Jadi ini oh begitu, ini berarti dalam rangka goesnya penutupan Dies Natalis ya berarti? Iya. Yang minta justru langsung Pak Dekan. Iya. Yang menutup goes SP.
Mantap, mantap. Nah, semoga terus jaya selalu DEB Sekolah Vokasi Amin. UGM. Amin. Semangat Eyang. Wah, ini manggilnya sudah Eyang ini berarti Mbak Anissa Prastiani. Iya, iya, iya. Bu Neni, kalau boleh tahu nih, mungkin di sini sudah banyak yang mengenal karena terlihat dari sapaan-sapaannya. Boleh nggak cerita singkat gitu profilnya Bu Neni awal masuk di DEB sampai sekarang gitu? Oke. Saya lulus S1, saya dosen senior dan sudah tua. Saya masuk UGM itu tahun 77, wow gitu kan. Kemudian lulus 83 karena programnya waktu itu masih 6 tahun ya. Begitu lulus langsung dipanggil ke FNE. Dulu saya tuh ketika lihat ada FNE, apa sih itu, fakultas apa sih, kok fakultas mau ngelar gitu kan. Ternyata saya ada di situ sampai pensiun. Itu FNE, mahasiswanya banyak yang sekarang sudah jadi orang. Dulu kan baru mahasiswa, belum orang. Sekarang udah banyak yang jadi orang. Ada di Jakarta, di mana-mana, seantero Indonesia, bahkan mungkin ada di Iya. Rasanya gimana Bu Neni dari awal ada hingga sekarang menjadi diakui DEB Sekolah Vokasi gitu istilahnya, ada gelarnya, mahasiswanya sudah menjadi orang. Rasanya Bu Neni membesarkan mereka-mereka yang sekarang menjadi sesuatu dan seseorang itu rasanya sebagai seorang dosen seperti apa Bu Neni? Iya, kalau bahasa Jawa mong bangga gitu ya. Paling bahagia itu ketika disapa mahasiswanya yang sudah lama tidak ketemu, apalagi di medsos gitu, IG sama FB gitu, itu dilapori sudah terjadi. Alhamdulillah. Jadi dulu dosen pertama itu saya, Ikal Bakal, FNE, kemudian disusul Bu Wahyu Hidayati, disusul Bu Nur Aini Yuniarti, 3 serangkai dulu, beberapa tahun itu. Kuliahnya masih di gedung pusat, nebeng di sana. Kemudian pindah ke gedung baru di gedung Suhadi Sikit ini, bekas Bong. Dulu kalau kuliah sampai malam, saya juga ngeprank mahasiswa. Di kamar mandi ada seseorang yang tidak kelihatan. Berarti Bu Neni ini seakan-akan jadi saksi ya? Seakan-akan jadi saksi waktu saya lewat masih kecil kan daerah DEB SP itu kan masih Bong ya. Jadi Bu Neni itu saksinya ya, saksi dari awal mulai peletakan batu pertama sampai sekarang istilahnya. Bu Neni, kita sapa-sapa dulu nih. Ada Bu Nurul Hid, Bu Neni, love gitu. Ada Bu Endang, Bu Neni masih muda banget tuh, jadi nggak percaya. Dari Arulpu, Bu Neni semangat goes. Artinya banyak yang sayang sama Bu Neni. Terima kasih ya sudah menyimak IG Live-nya. Nah, Bu Neni, kalau siapa tahu nih, kita kan nostalgia flashback gitu. Menjelang Bu Neni pensiun juga kita flashback ke belakang. Dulu, mata kuliah yang diampu Bu Neni itu apa? Mata kuliah yang pernah saya ampu yang paling banyak mahasiswanya itu pengantar bisnis, manajemen. Saya ditaruh di awal semester atau awal tahun. Kenapa? Karena dosen yang paling tua. Tapi saya nggak mau dibilang tua, senior saja. Itu kemudian MOP. Nah, satu lagi itu mata kuliah pajak beberapa semester karena sering berubah aturannya mata kuliah pajak. Ada beberapa dosen yang tidak mau ngajar pajak. Kenapa? Nah, akhirnya
tarif-tarifnya dan aturannya perundang-undangan kan sering berganti. Males untuk ngikuti gitu kan. Akhirnya dikembalikan ke kitohnya, itu kitohnya akuntansi. Akhirnya dikembalikan ke akuntansi. Oke, begitu. Berarti Bu Neni ini dosen pemasaran ya kalau tidak keliru ya? Iya, manajemen pemasaran. Manajemen itu ada dua. Manajemen prodinya ada dua, pemasaran dan keuangan. Nah, kita masing-masing mahasiswanya itu mempunyai ikatan mahasiswa. Yang manajemen mempunyai ikatan mahasiswa itu pimpinannya Mas Dodok tadi ya, Soro itu. IKMM, Ikatan Mahasiswa, Ikatan Keluarga Mahasiswa Manajemen. Itu selalu berusaha membuat program supaya bisa dekat dengan masyarakat. Berarti sampai sekarang IKMM masih ya, Bu? Masih, meskipun tidak apa ya? Tidak seaktif dulu gitu. Iya, karena D3-nya kan sudah nggak ada. Yeah. Tapi alumni IKMM masih hidup. Nah, jadi boleh ya, ini mumpung menyimak juga untuk Pak Dodok tadi, IKMM bolehlah kontak ke Instagramnya DEBSV. Siapa tahu kita DEB menyapa bisa menyapa alumni-alumni dari sekolah vokasi DEB UGM ya. Ya gitu ya Bu Neni ya. Iya, sip. Nah, Bu Neni, Mbak Kumalasari Gita, semangat goes Bu Neni. Saya diajakin goes dong gitu. Oke, kapan-kapan ya. Manajemen sekarang, oke, nggak apa-apa. Kemudian udah Rahman, Bu Neni itu. Ada Mas Dodo, salam hormat. Baik, nanti Mas Dodo kita ketemu di Instagram DM ya. Nah, Bu Neni, ini kan menghadirkan Bu Neni yang tadi disampaikan seorang legend gitu kan ya, yang tetap masih cantik di usia sekarang gitu kan, masih tetap semangatnya aja kelihatan energik. Ada yang masuk lagi, Maman Junaidi, Bu Neni sehat selalu. Terakhir jadi pembimbing saya untuk tugas akhir. Ingat nggak Bu, saya alumni D398. Tapi ambil D4 waktu itu, D4 baru buka kuliahnya di gedung sebelah SFE. Masih ingat nggak Bu Neni? Insya Allah masih. Alhamdulillah. Eyang sehat selalu ya, baiklah. Ini ternyata yang dihadirkan adalah seorang selebritinya dari DEBSP. Jadi saya banyak membaca komen karena mungkin yang menulis komennya juga merasa anak ingin saya disampaikan atensinya. Rita 2404 itu. Oh iya, Eyang sehat selalu. Tadi sudah saya tulis, saya sampaikan nih. Nah, Bu Neni, ini kan Bu Neni sudah menjelang masuk usia pensiun ya. Kemudian boleh dong diceritakan gitu kan, aktivitasnya sekarang sibuk apa? Kalau mau ketemu Bu Neni di mana? Tuh kan pada kangen nih, sering-sering bikin IG live Bu Neni, pakai IG pribadi, jadi bisa mengobati rindu. Oke. Kegiatan saya ada dua yang utama. Satu, nge-MC, lari sekali saya nge-MC. Ngomong cucu. Yang dua gower. Itu sampingannya kuliah kalau Senin sama Selasa. Pekerjaannya gower. Kalau ngomong sampingannya itu kuliah. Alhamdulillah ya, jelang tutup pensiun ini Bu Neni tetap bahagia, punya kesibukan, tetap bisa menyapa orang-orang yang Bu Neni sayangi juga gitu kan, dan tetap memberikan semangat untuk yang muda-muda. Bu Neni katanya ada fan garis keras Bu Neni, ternyata dari dulu sampai sekarang punya fans loh Bu Neni. Berarti besok bikin NFC, Neni Fans Club gitu kan. Semua pada pakai orange gitu. Nah, apa namanya, orang kan kalau misalnya sekarang Bu Neni gitu yang usianya baru 17 tahun plus gitu kan, plusnya nggak usah dihitung gitu, tentunya perjalanan hidupnya sudah banyak banget ya, dalam artian menghadapi setiap generasi.
mulai dari generasi yang agak jadul gitu kan sampai generasi yang sekarang milenial, dalam artian dituntut semuanya serba alih teknologi. Nah, Bu Neni, apa namanya, ada nggak kesan kesan yang begitu mendalam di setiap generasi? Sewaktu Bu Neni dengan generasi yang dulu itu mungkin orangnya sopan-sopan, nggak enakan, nyapa aja munduk-munduk, pakai bajunya masih culun-culun gitu kan. Terus generasi yang sekarang yang Bu Neni harus apa memaksa diri untuk mengerti, oh alah ya ampun generasi yang sekarang aku harus yang membedakan lah treatmentnya dengan sama yang dulu gitu. Ada nggak kesan gitu Bu Neni yang mendalam di masing-masing generasi itu? Oke, kalau yang awal dulu masih FNE ya, betul, itu mahasiswanya masih dalam tanda kutip ada kayak sepertinya ada gap kalau dengan dosennya itu masih terlalu menghormat gitu ya. Eh, Satu mahasiswa yang paling terkesan, satu, itu dulu kan bimbingan luring, bimbingan masih model dosen wali. Nah itu ada satu mahasiswa bimbingan di meja sebelah, itu berdiri, kan sudah dikasih tahu antre duduk di kursi di depan dosen baru dibimbing. Nah di meja sebelah itu ada yang antre bawa rokok pakai sandal jepit. Saya cuma tak lirik gini. Nah akhirnya dikasih tahu itu nggak mau, marah-marah. Akhirnya dosennya nangis. Kemudian berdiri, ininya statusnya diberikan ke saya, Mbak Nyoh, aku raiso bimbingen. Akhirnya saya terima. Anaknya itu pindah sini, cuma tak lirik terus. Enggak, tak layani karena tetap seperti itu dan tidak mau duduk. Saya persilahkan duduk, nggak mau. Itu yang paling berkesan. Akhirnya dia marah. Saya dari tadi kok tidak dilayani, Bu? Lah, Anda mau dihormati atau enggak? Kalau mau dihormati, hormatilah dirimu sendiri. Satu, Anda bawa rokok. Dipak. Yang kedua, saya paling benci rokok. Bau rokok itu saya nggak suka. Kemudian yang kedua, Anda pakai sendal. Kan sudah ditulis di depan. Yang ketiga, Anda nggak mau antre. Saya sudah antre dari tadi. Antre tapi duduk, nak. Antre di belakang sana, kemudian duduk. Anda antrenya di sebelah sini. Saya nggak mau melayani. Silakan, kalau Anda tidak menghormati diri Anda sendiri, saya nggak akan menghormati Anda. Akhirnya dia keluar, masuk kembali, rapih, sisiran, pakai sepatu, mungkin sepatunya pinjem temennya. Itu yang paling berkesan. Akhirnya dia enak ngomongnya. Dan sampai sekarang ketika reunian gitu kan, malah paling berkesan dulu saya dimarah ibu gitu. itu So sweet itu banget ya Bu ya, so sweet banget ya, ya. istilahnya beneran Ketika apa? iya, ketika pindah di gedung baru, itu kan sudah mulai anak-anak baru, angkatan baru. Nah, ada yang nakal, kan nggak boleh merokok di lingkungan gedung. Itu di lantai 3 saya ingat. Mereka ada 3 kalau nggak 4 orang. Ada Bu Neni gitu. Saya suka jahil, dosen paling jahil saya. Ada Bu Neni, ada Bu Neni. Gitu kan. Saya begitu dekat saya gitu, bawi sesuatu. Bau apa? Bau rokok. Nah, kemudian saya tahu ada yang ngerokok 2 orang kan. Itu, kok Anda ngerokok di sini? Di dalam gedung? Enggak, Bu, saya nggak ngerokok di dalam gedung. Tangannya itu dikasih di luar. Ini, Bu. Gitu. Jadi Ya separuh. ampun. Ya, Akhirnya ya, saya ya. angkat kakinya. Ya, kalau Anda mau merokok, ayo. Kita angkat. Ibu, jangan. Gitu. Nah, itu juga berkesan. Anaknya sekarang suka menyapa di IG. Saya diingatkan Buneni. Nah, siapa coba kira-kira 2 orang yang tadi disebut Bu Neni yang juga menyimak IG Live ini, boleh ya komen ya. Jadi itu adalah kesan dari seorang, muridnya kreatif Bu, bener juga tuh. Ya, ngerokoknya di luar gedung kan tangannya. Bu Neni, kalau dengan Iya. mahasiswa yang sekarang, yang 2005 ke atas lah. 2005 ke atas itu saya lebih enak ya menyapanya, karena kenapa saya begitu, saya mengambil langkah lebih mengakrabkan dengan mereka. Karena kelasnya gede, rame, kemudian banyak tuntutan. Seperti kalau kuliah jam 7, itu mesti pengen cepet-cepet bubar karena lapar, mau ke kantin. Nanti ininya habis, itunya habis gitu kan. Nah, oke. Pertama saya
silahkan keluar duluan. Tapi minggu berikutnya saya bawa nasi kucing sejumlah 35 porsi. Saya bawa nasi kucing. Ya Pak, ambil silakan 4.000. Nggak ada yang ambil. Begitu selesai kuliah, yang paling belakang tenang sendiri itu silakan ambil gratis. Yang lainnya pada keluar nggak mau ambil gratis, balik semua. Benar tuh gratis kan? Berarti itu triknya Bu Neni disayangi oleh mahasiswa karena tahu apa yang jadi kebutuhan mahasiswa. Karena kalau di pemasaran kan harus menjual sesuatu yang sesuai kebutuhan gitu kan ya Bu Neni ya. Jadi nasi kucingnya itu bisa menjadikan apa pelajaran langsung. Nah kan nih begitunya kalau kita jual banyak nggak laku, begitu digratiskan habis gitu kan. Praktek secara langsung gitu kan. Nah Bu Neni, nggak terasa kita ngobrol sudah hampir 20 menitan nih. Jadi seneng kan Bu Neni? Pasti ketagihan deh nanti Instagram live kayak gini. Enak kan? Lancar kan? Cuman kayak gini aja nih ya. Jadi kita bawa Bu Neni ini, kita udah paksa tuh, ayo Bu Neni, sebagai senior harus menunjukkan bahwa aku aja bisa, masa yang lain nggak bisa gitu kan. Nah Bu Neni sudah dihadirkan dalam Instagram Live. Harapannya nanti semakin banyak dosen-dosen yang juga berbagi di Instagram Live-nya DEB Menyapa. Bu Neni, di jelang akhir-akhir kita live seperti ini ya, mungkin saya ingin mewakili teman-teman mahasiswa atau calon mahasiswa DEBSV UGM. Sebetulnya dosen-dosen itu tuh punya harapan seperti apa sih terhadap mahasiswanya, entah itu ke alumni atau yang sekarang masih jadi mahasiswa. Apa harapannya teman-teman dosen dan juga Bu Neni untuk para alumni atau mahasiswa dari DEBSV UGM? Dipersilahkan. Oke, dulu kan kita diploma 3 ya, D3. Waktu masih FNE, kita itu maaf masih di under kan oleh S1 gitu kan. Tapi kita membuktikan bahwa lulusannya itu jadi orang semua, alhamdulillah. Dan percaya diri semua gitu. Itu kemudian sekarang sudah setara dengan S1, menjadi D4, bergabung dengan sekolah vokasi. Nah, harapan saya, jadilah mahasiswa yang mandiri, percaya diri dimanapun, supaya jadi seperti kakak-kakaknya dulu, pede dimanapun, dan menjadi orang. Satu lagi, jujur terutama pada dirinya sendiri. Sukses buat kita semua. Gitu. Amin, amin, amin. Ih, rasanya tuh saya aja merinding gitu kan, mak cekrik gitu kan. Karena pesan seorang dosen itu adalah, dosen adalah pengganti orang tua kita di bangku kuliah ya. Jadi buat mahasiswa sekarang yang menyimak gitu kan, apapun yang kita terima di bangku kuliah, saya juga pernah kuliah, punya dosen favorit, punya dosen yang saya anggap sebagai ibu dan bapak saya di bangku kuliah. Kalau pesan beliau itu kepada kita harapannya baik, kita jadi orang, kita bisa mengangkat alma mater, kita menjadi sesuatu yang membanggakan. Insya Allah ridho mereka para bapak ibu dosen menyertai kita juga. Jangan lupa setelah jadi orang yang sukses selalu ingat pada alma mater. Ingat sama dosen-dosennya ya Bu Neni. Dosen disapa aja seneng kan ya, dilapori, dipamerin sekarang apa kegiatannya aja seneng kan ya. Jadi para mahasiswa dan alumni yang menyimak, silahkan ayo kontak-kontak lagi dosen-dosennya di DEBSV. Main juga boleh loh. Nah, Bu Neni, Dies Natalis DEBSV UGM ke-47 tahun ini pastinya bukan waktu yang sebentar. Sudah hampir setengah abad, menuju setengah abad. Kira-kira apa harapannya Bu Neni terhadap departemen, terhadap DEBSV UGM? Selain pastinya menjadi lebih besar dan mengudara, apa kira-kira harapan dan doa dari Bu Neni di DEBSV UGM yang ke-47 ini? Dipersilahkan. Iya, harapan saya yang dulu kita nggak punya apa-apa gitu kan. Dulu mahasiswa itu ngetik Mbak, ngetik pakai mesin ketik, tuk gitu. Kemudian nulis, kalau sekarang dibilang skripsi, dulu TA ya,
tugas akhir itu juga diketik. Akhirnya kita punya 2 komputer, punya 4 komputer, 6, akhirnya menjadi satu kelas lab komputer, dan mahasiswa dibebaskan untuk, dalam arti bebas terbatas ya, sekian jam gitu setiap minggu untuk ngetik dengan komputer ngetik TA di situ. Nah, yang sekarang sudah maju sekali, lab komputer juga tidak hanya satu kelas, ada 2 kalau nggak 3 lab komputer. Gitu Mas Nurdan ya, yang punya lab komputer itu join di situ. Lab komputer udah bagus. Nah, harapan kami gitu kan, mahasiswanya ya mari kita semua merasa handarbeni semua itu, kita pupuk, kembali lagi ke percaya diri, menjadi mahasiswa jangan hanya mencari IP 4. Tapi saya selalu kalau kuliah itu pertama kali kita masuk, mahasiswa masuk itu culun. Tangannya ada di samping kiri kanan. Tapi makin maju, makin ke semester ke depannya, itu tangannya mulai mengembang, akhirnya mengembang kembali ke ketika semester akhir itu mingkop, sudah gendut. Gendutnya itu apa? Wawasan, ilmu, pengalaman itu. Jadi jangan hanya kutu buku, jangan cuman di kos, di rumah. Saya salut pada ibu-ibu yang sudah melepaskan putri-putrinya terutama keluar Jawa, keluar Pulau-nya ke Jawa gitu. Wow, salut saya. Masih remaja mereka dilepas, ngangsu kawruh, ngangsu ilmu. Ya jadilah Anda itu harapan mereka. Hutang janji itu dibawa mati. Anda janji ya lulus dengan baik. Lulus dengan gendut, tidak kurus. Ini IP saya 4 ning ora iso popo. Wah, ini Mas Raymond, selamat pagi Mas Raymond, terima kasih. Itu aja mungkin Mbak. Mbak Bu ya. Mau panggil Ima juga boleh Bu Neni. Saya anakmu Bu Neni. Jadi saya mah nggak dianggap anak, sudah nganggap Bu Neni itu udah kayak ibu saya. Jadi teman-teman yang termasuk di sini mahasiswa pasti kebayang lah ya rasa memilikinya seorang dosen tuh jadi kadang-kadang tuh posesif gitu kan. Karena tadi udah ada bilang fans garis keras Bu Neni. Wah ngeri banget nih gitu kan. Ini tadi disampaikan dari Pak Mas Raymond ya. Terima kasih Bu Neni, semoga Ibu sehat selalu, tetap semangat dan jadi inspirasi kita semua. Terima kasih buat departemen sudah live IG, sama-sama. Sering-sering ya Bu, next kalau bisa Pak Halimi. Wah, Pak Halimi ini tetangga mama saya di Bau Sasra, nanti bolehlah kapan-kapan dihadirkan. Terima kasih banyak Ibu Neni, semoga doa harapan baik kita semua di hari Jumat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga kita semua segera terlepas dari pandemi, kita bisa beraktivitas seperti semula secara offline di kelas, tatap muka, dan juga pastinya belajar ilmu hard dan softnya ya. Mudah-mudahan Bu Neni juga tetap semangat, berbagi inspirasi lewat foto-foto. Sering-sering IG live, tadi dipesen loh Bu Neni sudahan, ayo Bu Neni IG live mengobati rindu gitu kan. Habis ini Bu Neni acaranya mau kemana? Sebelum tak closing aku nanya dulu nih. Nggak nepi 20 kilo, ini baru 16 kilo. Wow. Minim 20 kilo. Wah, ayo yang mau ngures, janjian. Tuh pada ditunggu sama Bu Neni yang mau goes janjian 1 hari 20 kilo, jangan kalah loh ya. Nah, sudah pukul 10 dan pastinya 30 menit mengudara bersama Bu Neni tidak terasa. Apabila kita berdua ada salah kata, ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak Bu Neni, selamat melanjutkan goesnya. Sehat selalu dan semuanya selamat membuka akhir pekan. Sekian dari kita berdua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.